Selamat sore pemirsa, Kabar Merah Putih edisi Jumat 30 Januari 2026 kembali hadir menjumpai Anda dengan sejumlah agenda dari Presiden Prabowo Subianto dan jajaran Kabinet Merah Putih, serta kabar-kabar penting dan menarik lainnya. Saya Rena Kusuma selama 1 jam ke depan akan menemani Anda dan pemirsa inilah Kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Mauwarar Sirait di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Dalam pertemuan yang berlangsung selama 1 jam tersebut, Menteri PKP melaporkan sejumlah hal terkait dengan perumahan. Di antaranya adalah pelaksanaan land clearing lahan seluas 30 hektar untuk rumah susun bersubsidi di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, serta rencana groundbreaking 141.000 unit rumah bersubsidi di 3 wilayah. Presiden berharap banyak warga Indonesia bisa memiliki hunian layak yang terjangkau. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas memenuhi panggilan KPK untuk pemeriksaan kasus korupsi kuota haji tahun 2024. Yakut yang menggunakan kemeja putih lengan panjang tiba di gedung KPK sekitar pukul 13:17 waktu Indonesia Barat. Ia datang dengan didampingi oleh kuasa hukumnya dan sebelum masuk ke gedung KPK, Yakut mengatakan jika ia diperiksa sebagai saksi untuk memberikan kesaksian atas Isfah Abidal Aziz. Yakut sendiri sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Januari 2026 lalu. Saya akan blok not aja buat mencatat. Nggak ada itu atasnya. Permisi ya. Untuk memperbarui kabar dari pemeriksaan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas di KPK, kita akan bergabung dengan reporter TV One Yunike Suwandi. Yunike, apa saja yang disampaikan oleh Yakut Khalil saat memasuki gedung KPK? Ya, selamat siang Reda dan juga pemirsa TV One. Memang tadi kedatangan Menteri Agama periode 2020-2024 Yakut Khalil Qomas ini telah mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada pukul kira-kira 1:30 siang tadi pemirsa. Namun memang tidak banyak yang disampaikan, tidak banyak memberikan keterangan kepada kami awak media. Ia hanya mengatakan bahwa ia hadir sebagai saksi dan memenuhi undangan KPK hari ini, yakni saksi untuk tersangka lainnya, yakni Isfah Abidal Aziz atau Gus Alex. Dan juga pemirsa, di sisi lain juga ini KPK juga memberikan keterangan melalui jubirnya, yakni Budi Prasetyo, ini yang mengatakan bahwa memang bahwa pekan-pekan ini telah gencar untuk mengundang, begitu meminta para saksi untuk datang ke KPK untuk memberikan keterangan terkait dengan kasus dugaan korupsi kuota haji. Dan juga pemirsa, memang tadi juga saat ditanyai pemirsa, khususnya untuk hari ini, materi yang akan ditanyakan kepada para saksi yang hadir hari ini, yakni terkait dengan kerugian negara yang nanti juga akan dimintai keterangan oleh pihak BPK. Dan pemirsa, jika kita kilas balik, ini terkait dengan kasus dugaan korupsi kuota haji, bahwa kasus ini bermula dari pembagian kuota haji tambahan yang tidak sesuai dengan aturan undang-undang, yang mana pembagian kuota haji yang seharusnya terbagi atas 92% haji reguler serta 8% untuk haji khusus. Ini namun pada penyelenggaraan haji di tahun 2024 lalu, Kementerian Agama melakukan pembagian kuota haji tambahan sebesar 20.000 yang diberikan pemerintah Kerajaan Saudi. Ini menjadi 10.000 untuk reguler serta 10.000 untuk haji khusus, atau perbandingannya 50% berbanding 50%. Dan juga dengan pembagian porsi tersebut yang tidak sesuai dengan undang-undang, ini memunculkan dugaan adanya permainan jual beli yang dilakukan kepada Kementerian Agama kepada sejumlah biro travel dan haji umroh dengan motif bisa berangkat di tahun yang sama tanpa antrian, tentunya dengan sejumlah syarat yang ada. Namun terkait dengan sudah dijadikannya tersangka oleh KPK, Gus Yakut dan Gus Alex ini belum dilakukan penahanan, dan itu kami akan memintai keterangan kepada KPK kira-kira kapankah mereka nanti akan ditahan. Begitu, Rendra. Yunike, sudahkah ada keterangan dari KPK kapan akan menggelar
konferensi pers mengenai pemeriksaan ini dan kita ingin memastikan juga ini berarti Yakut diperiksa sebagai saksi untuk tersangka siapa? Yunike? Iya, Rendra, terkait dengan apakah kapankah konferensi pers nanti akan dilakukan oleh pihak KPK, ini memang kami belum mendapatkan kabarnya, kami pun masih menunggu kira-kira kapankah selesai Gus Yakut ini diperiksa oleh KPK sebagai saksinya. Ini terkait dengan materi kerugian negara yang dilakukan juga oleh BPK begitu, dan juga untuk menjadi saksi dari tersangka lainnya yakni Gus Alex. Dan juga tadi ketika awak media juga menyampaikan pertanyaan begitu kepada pihak KPK melalui jubirnya Budi Prasetyo, ini terkait dengan kapankah atau mengapakah belum ditahannya Gus Yakut terkait dengan kasus korupsi kuota haji ini. Tadi dari pihak KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa adanya serangkaian keterangan-keterangan yang harus dilengkapi begitu. Salah satunya yakni audit terkait dengan kerugian negara yang akan dilakukan oleh BPK, yang akan dimintai keterangan dari pihak saksi yang didatangkan hari ini yakni mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Begitu, Rendra. Baik, lalu selain mantan Menteri Agama Yakut, apakah ada saksi lain juga yang diperiksa dalam kasus yang sama terkait juga dengan tersangka yang sama? Untuk hari ini, Rendra, tadi memang kami mendapatkan informasi dari juru bicara KPK Budi Prasetyo ini mengatakan bahwa yang dipanggil ataupun diundang untuk dimintai keterangan sebagai saksi ini hanyalah Menteri Agama periode 2020-2024 yakni Yakut Khalil Qaumas begitu. Tentunya kami juga nanti akan menyampaikan bagaimanakah hasil dari keterangan yang diberikan ataupun materi-materi pertanyaan apa saja yang dilemparkan kepada Gus Yakut begitu, Rendra, dan juga tentunya kami juga akan memintai keterangan juga kapankah kira-kira penyidik ini akan menahan para tersangka yang sudah ditetapkan. Begitu, Rendra. Baik, terima kasih Yunike Suwan, informasi langsung dari Gedung KPK Jakarta. Dan kita ke informasi lainnya, pemerintah mengklaim posisi Indonesia di pasar saham tetap kokoh di tengah sorotan Morgan Stanley Capital International atau MSCI akan kekhawatiran iklim investasi di Indonesia. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan langkah strategis guna menindaklanjuti anjloknya nilai IHSG. Pemerintah juga memastikan komitmen Indonesia untuk bangkit pasca hentakan laporan MSCI yang berujung pada anjloknya IHSG hingga 7%. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut pemerintah telah menyiapkan formulasi khusus guna menghadapi anjloknya IHSG. Beberapa diantaranya dengan mempercepat proses demutualisasi guna menghindari potensi konflik kepentingan dalam kepemilikan saham dalam bursa yang juga digarisbawahi dalam laporan MSCI. Selain itu, pemirsa, Erlangga juga memastikan bahwa pemerintah akan membuka transparansi informasi serta perbaikan tata kelola dengan peningkatan proporsi free float bursa hingga 15% pada Maret 2026. Bahwa fundamental Indonesia secara ekonomi tetap kokoh dan koordinasi antara fiskal moneter berjalan dengan baik, dan kemarin kita lihat IHSG sudah rebound dan hari ini pagi ini masuk di dalam jalur hijau. Dan menanggapi situasi ini, pemerintah menegaskan bahwa komitmen untuk menjaga stabilitas dan kredibilitas bangsa ini juga untuk kredibilitas pasar modal melalui beberapa langkah strategis. Pertama, percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia. Pemerintah ingin mempercepat demutualisasi bursa. Kemudian terkait dengan penguatan governance dan keterbukaan publik, pemerintah menjamin perlindungan bagi seluruh investor dengan menjaga tata kelola dan keterbukaan informasi. OJK dan BI diharapkan untuk menerbitkan aturan yang meningkatkan free float dari 7,5% menjadi 15%. Berikutnya adalah tadi kami bahas juga dengan Pak Menteri Keuangan bahwa dana pensiun asuransi
itu limit untuk investasi di pasar modalnya ditingkatkan dari 8% ke 20%. Dan tentunya kita berharap bahwa pasar modal kita lebih kuat, lebih adil, lebih kompetitif, lebih transparan, karena ini merupakan signal, sekali lagi saya katakan signal kepada global market, tetapi faktor fundamental ekonomi kita tetap kuat dan pemerintah tidak khawatir terkait dengan kondisi makroekonomi maupun kondisi fiskal. Pemirsa, 500 kepala keluarga di 4 RT pada RW 05 Kelurahan Cawang terdampak banjir. Informasi selengkapnya saat lagi, tetaplah di Kabar Merah Putih. Pemirsa, ruas jalan Kalibata hingga permukiman warga di Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur terendam banjir setinggi hingga 2 meter. Menurut pengurus lingkungan, banjir ini berdampak sebanyak 500 kepala keluarga di 4 RT pada RW 05 Kelurahan Cawang. Selain itu, petugas BPBD DKI Jakarta yang bersiaga di lokasi menyediakan sebuah perahu karet untuk mengevakuasi warga di kawasan ini. Lalu bagaimanakah kondisi banjir di sejumlah lokasi di Jakarta pada siang hari ini? Kita akan bergabung dengan reporter TV One Hafsah Syafira di Kebonpala, Jakarta Timur, dan Putri Sofia di Bidara Cina, Jakarta Timur. Kita ke Hafsah terlebih dahulu. Hafsah, bagaimana kondisi ketinggian banjir di sana? Apakah sudah semakin surut atau justru semakin tinggi? Ya, selamat sore Redra dan juga pemirsa. Untuk kondisi terkini di Kebonpala, Jakarta Timur, Anda bisa lihat bahwa memang masih ada genangan di sekitaran Kebonpala, namun ini sudah mengalami penyurutan yang signifikan. Kalau tadi ini di tempat saya berdiri, ini masih berada di ketinggian 40 hingga 50 cm, namun Anda bisa lihat sendiri sekarang kondisinya Redra, ini ketinggian air sekitar 10 hingga 20 cm. Adapun memang pemicu terjadinya banjir di wilayah Kebonpala, Jakarta Timur ini dikarenakan pertama intensitas hujan yang tinggi sejak kemarin mengguyur wilayah Jakarta. Kemudian juga wilayah Kebonpala ini dekat sekali dengan Kali Ciliwung dan juga dikarenakan waduk yang juga tumpah begitu airnya yang kemudian memicu terjadinya banjir di wilayah Kebonpala. Untuk lebih mengetahui bagaimana kemudian kronologi awal terjadinya kebanjiran di Kebonpala, Jakarta Timur, di sini saya sudah bersama dengan salah satu warga. Selamat sore Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Sri. Oke, baik Ibu Sri, mungkin boleh sedikit bercerita ke pemirsa TV One nih, awal banjir pada hari ini nih, banjir sejak kapan Bu dan bagaimana pada saat itu? Banjirnya sih mulai jam 3 ya. Memang sebelumnya itu sudah dikabarkan melalui pihak kelurahan, terus RT, baru ke warganya bahwa nanti akan ada banjir lebih tinggi dari sebelumnya gitu. Oke, artinya sudah mendapatkan informasi. Nah, kalau sudah mendapatkan informasi ini, Ibu sebagai warga bagaimana kemudian? Apakah sudah siap-siap untuk mengungsi atau bagaimana, Bu? Sebelum mengungsi, kita juga siap-siap untuk bebenah keadaan di rumah dulu. Kemudian kalau keadaan harus memungkinkan mengungsi, ya kita mengungsi. Karena ini masih kapasitas, menurut saya kan punya ada loteng, jadi saya di atas aja gitu. Oke, artinya Ibu Sri ini tidak mengungsi di posko pengungsian yang sudah disediakan, melainkan tetap di lantai 2 rumah. Kalau untuk terkait kegiatan, sebetulnya ini tentunya menghambat ya Bu kegiatan banjir seperti ini. Tapi ini kan tidak pertama kalinya untuk di Kebonpala sendiri. Ibu sebagai warga bagaimana ini menyikapi banjir yang terus-terusan terjadi, Bu? Ini ya, karena sudah sering terjadi, jadi kita tidak panik atau memang sudah kita anggap lumrah lah gitu. Jadi kita sebelumnya udah antisipasi aja gitu. Namun kegiatan ini terhambat ya? Kegiatannya sih terhambat karena jadi kegiatan aktivitas sehari-hari ya, jadi kita kan tidak bisa melaksanakannya gitu. Mau nggak mau kita di atas rumah aja gitu. Oke Ibu, ini kalau misalkan nantinya, tapi kita tidak berharap tentunya ini banjir masih ada ya. Tapi kalau kemudian dapat informasi, kemudian juga harus bersiaga, ada banjir lagi nih, air ada kiriman lagi. Antisipasi sebagai warga Kampung Pulo ini seperti apa Bu? Ya mau nggak mau kalau kemungkinan lebih tinggi dari sekarang, ya kita mengungsi gitu. Untuk
menjaga diri kita gitu, apa namanya, keselamatan kita gitu. Kalau untuk bantuan sendiri, untuk hingga kini apakah sudah ada bantuan yang diberikan kepada warga, Bu, dari pihak? Alhamdulillah sih ada ya, seperti nasi rangsum, roti, air mineral, ya itu juga udah. Oke. Iya. Artinya kalau kebutuhan mendesak apakah ada, Bu? Untuk selain daripada makanan, kemudian pakaian, apakah ada kebutuhan mendesak lainnya? Untuk saat ini sih belum ada ya, cuma itu aja yang ada yang dikasih dari pihak lurahan melalui RT yang membagikannya gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Sri atas informasinya. Pemirsa, tadi kita sudah mendengar bagaimana kemudian kronologi terjadinya banjir di Kebon Pala, Jakarta Timur. Ini bukan pertama kalinya Rendra dan juga pemirsa terjadi banjir, namun pastinya dari warga ini sudah dalam tahap letih menghadapi banjir yang sering terjadi di wilayahnya. Mungkin demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan kepada studio. Baik, dari Kebon Pala kita akan bergeser selanjutnya. Dan Hafsah, kita ingin mengetahui lebih lanjut ini mengenai dari pihak pemerintah sendiri, apakah sudah ada atau sudah datang ke lokasi, mengingat tadi seperti yang dikatakan oleh warga ini sudah sering berulang, apakah sudah ada tindak lanjut setidaknya hingga saat ini untuk mengurangi dampak banjir? Ya, Rendra juga pemirsa, kalau dari kami memantau tadi belum ada pihak manapun yang mendatangi wilayah sekitar. Namun memang dari pemerintah masih terus melakukan penyiaga banjir. Terlebih lagi petugas-petugas seperti kepolisian, TNI ini sejak pagi tadi, bahkan sejak kemarin Rendra dan juga pemirsa ini bersiaga di tempat untuk kemudian terus memantau bagaimana ketinggian air di Kali Ciliwung, kemudian juga bagaimana kondisi waduk Katulampa yang juga menjadi penyebab banjir yang berada di Kampung Pulo ini sendiri. Adapun juga pendistribusian bantuan tadi kami melihat memang sudah dilakukan, baik diberikan ke posko pengungsian yang berada di dekat sini, ini tepatnya di SDN 01 Kampung Melayu, kemudian juga dari pihak Polda Metro Jaya tadi sudah memberikan bantuan langsung kepada warga yang terdampak, tepat ke rumahnya yang terdampak. Demikian Rendra informasinya. Baik, terima kasih Hafsah informasinya dari Kebon Pala. Lalu seperti apa kondisi terkini banjir di Bidara Cina? Kita tanyakan kepada Putri Sofia. Putri, seperti apa banjir di sana? Apakah sudah semakin surut? Ya, selamat siang Rendra dan juga pemirsa TV One. Kalau banjir yang ada di kawasan Bidara Cina, Jakarta Timur hingga saat ini memang masih menggenangi. Walaupun memang dari pantauan kami sejak pagi hingga siang hari ini ada beberapa titik yang sudah sedikit demi sedikit surut begitu, tetapi untuk banjir yang berada di belakang kami ini tingginya cukup masih tinggi begitu, karena ada di kisaran 1 meter hingga 2 meter. Bahkan pada sejak pagi tadi di wilayah Bidara Cina ini ketinggian ini hampir mencapai 220 cm tepatnya di Jalan Biduri Bulan RW 7 dan juga RW 11. Kalau dari pantauan kami memang sudah ada beberapa warga yang telah dievakuasi, baik dari tim BPBD dan juga dari tim TNI sudah berjaga memang di sini sejak pagi tadi secara bergantian. Dan kalau memang kami pantau juga Rendra dan juga pemirsa, di Bidara Cina ini memang tidak sepenuhnya warga ini memilih untuk mengungsi, karena beberapa dari mereka ini juga masih bertahan, mayoritas masih bertahan di lantai 2 rumah mereka, tepatnya di Jalan Biduri Bulan RW 11 Jakarta Timur. Dan kita akan bertanya dengan Babinsa yang ada di sini untuk mengetahui begitu seperti apa sih agenda dan juga apa saja Pak di sini yang akan dilakukan oleh tim TNI, apakah evakuasi warga atau seperti apa? Siap. Mulai tadi jam 1-an kita udah mengepak yang mau ngungsi ke masjid sekitar jam 11-12. Sekarang semalam itu ketinggiannya sekitar 170 cm. Pada saat sekarang sore ini sudah agak surut sekitar 100 sampai 120 cm. Begitu, Mbak. Ini mengerahkan berapa personil Pak untuk evakuasi warga sore ini? Ya, kalau kita personil di sini ada 12, Babinsa 2 sama pasukan 10. Jadi fokus untuk sore ini juga evakuasi warga ya Pak. Total ada berapa warga nanti rencananya yang akan dievakuasi ke pengungsian? Kita belum tahu. Di saat ini kan ada warga yang mau ngungsi dan ada yang mau kembali lagi karena melihat rumahnya sudah agak tidak kerendam banjir lagi. Mereka sebagian udah kembali ke rumahnya masing-masing. Jadi apakah ini evakuasi dan juga bantuan dari Babinsa setempat akan terus dirutinkan sampai surut atau seperti apa Pak? Siap, kami akan memantau sampai ini benar-benar selesai surut. Ya, kami
selalu ada di sini sama pasukan yang membantu kami. Terima kasih Pak Sofyan selaku Babinsa dari Kodim 0505 Jayakarta. Terima kasih ya Pak atas tadi bantuan atas evakuasi untuk sore hari ini, dan pemirsa itu tadi proses evakuasi yang sampai saat ini masih terus berlangsung karena ini bergantian juga, tidak hanya dari BPBD Jakarta tetapi juga dari TNI dan juga Babinsa setempat yang masih terus berupaya untuk mengevakuasi warga, mengingat ketinggian dari air ini masih cukup tinggi di daerah sini sekitar 1 hingga 2 meter. Meskipun di beberapa titik masih sudah surut, tetapi untuk di tempat kami, tepatnya di Jalan Biduri Pulan, ini masih ada sekitar 1 hingga 2 meter ketinggian air. Dan memang ada beberapa warga yang sudah dievakuasi, ada sekitar 48 kepala keluarga dengan total 138 jiwa yang sudah dievakuasi dan mengungsi di tempat yang berbeda. Salah satunya adalah di tempat aula dan juga di masjid setempat yang masih berdekatan di RW 7 dan juga RW 11 Bidara Cina, Jakarta Timur. Untuk sementara kami kembalikan ke Rendra di studio. Baik, meski sudah semakin surut, tampaknya ketinggian air masih sekitar 1 meter di Bidara Cina. Terima kasih Putri Sofia informasinya, dan sebelumnya juga ada Hafsah Safira dari Kebonpala. Dan kita ke informasi selanjutnya, ketinggian muka air Sungai Ciliwung di Bendung Katulampa, Bogor saat ini berada di 60 cm dengan status siaga 4. Cuaca di sekitar Puncak dan Bogor mendung pekat. Sebelumnya akibat hujan deras dengan intensitas yang sedang terjadi di kawasan Puncak sejak Kamis sore. Pada Kamis malam sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat, tinggi muka air Sungai Ciliwung di Bendung Katulampa ini menyentuh angka 150 cm atau 276.000 liter per detik dengan status siaga 3. Sementara itu, Mirsa, kenaikan air di pintu air Manggarai juga terjadi pada pukul 8 pagi dengan ketinggian 830 cm dalam status waspada siaga 3, di mana sebelumnya ketinggian air di pintu air Manggarai pada kemarin malam ini di 815 cm. Kenaikan air di pintu Manggarai selain akibat hujan deras, juga akibat adanya pengiriman air dari hulu ke hilir dari bendung pintu air Katulampa Bogor ke pintu air Manggarai. Petugas pintu air Manggarai mengingatkan kepada warga yang tinggal di bantaran kali untuk waspada karena pintu air Manggarai sudah dalam status waspada siaga 3. Kita ke kabar lainnya, Pamjaya bersama dengan TPPKK Provinsi DKI Jakarta membagikan 2.000 toren air gratis kepada warga yang membutuhkan. Salah satu wilayah yang mendapatkan bantuan toren air ini yaitu Tambora, Jakarta Barat. Dalam memenuhi kebutuhan air bersih yang berkualitas bagi masyarakat, Pamjaya bersama TPPKK Provinsi DKI Jakarta membagikan toren air berkapasitas 300 liter secara gratis pada Kamis 29 Januari 2026 yang bertempat di Kelurahan Angke, Tambora, Jakarta. Ini akan tiap bulan kita akan berada di masyarakat, dan alhamdulillahnya Ibu Ketua PKK, Ibu Wakil Ketua, dan kemudian Ibu Ketua dan Wanitanya Pemprov gitu, luar biasa hari ini mau turun ke masyarakat gitu ya, artinya sangat akan kemudian merasakan apa yang memang saat ini masyarakat juga sedang menunggu bantuan itu. Jadi peran ini akan menjadi sangat baik sebenarnya buat sinergi antara Pamjaya sendiri dan kemudian dengan PKK-nya di Pemprov. Program ini merupakan bagian dari target 2.000 toren yang akan dibagikan secara bertahap bagi warga Jakarta yang membutuhkan, khususnya dalam memenuhi kebutuhan air bersih rumah tangga sederhana. Sebenarnya bantuan ini sangat bermanfaat bagi kami karena air bersih itu utama untuk kehidupan ya Pak ya, apalagi untuk saya sebagai rumah tangga sangat bermanfaat, dan kemudian pengerjaan juga cepat, sekitar 2 hari juga langsung dan airnya juga ada langsung bersih. Melalui kegiatan ini, Pamjaya bersama TPPKK Provinsi DKI Jakarta terus berkomitmen hadir secara nyata bagi masyarakat, seiring dengan upaya memperluas dan meningkatkan layanan air minum perpipaan bagi seluruh warga Jakarta. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.
Direktur Bursa Efek Indonesia Iman Rahman memutuskan mundur dari jabatannya pasca anjloknya indeks harga saham gabungan. Informasi selengkapnya saat lagi, tetaplah bersama kami. Anda kembali di Kabar Merah Putih, Mirsa. Pemerintah memastikan program MBG tetap berjalan selama bulan Ramadan sebagai bagian dari komitmen menjaga pemenuhan gizi anak dan kelompok rentan. Penyesuaian hanya dilakukan pada waktu dan jenis makanan tanpa menghentikan layanan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan keberlanjutan MBG penting karena selama bulan Ramadan aktivitas belajar mengajar tetap berlangsung. Untuk siswa muslim yang menjalankan ibadah puasa, menu disesuaikan menjadi makanan kering agar dapat dikonsumsi lebih fleksibel. Sementara itu, penerima manfaat yang tidak berpuasa seperti balita dan ibu hamil tetap menerima MBG seperti hari biasa. Di lingkungan pondok pesantren, distribusi makanan digeser ke sore hari agar dapat dinikmati saat waktu berbuka puasa. Ini tenaga kerja langsung, yang langsung. Ya. Supplier 68.551. Pemirsa, Direktur Bursa Efek Indonesia Iman Rahman memutuskan mundur dari jabatannya pasca anjloknya indeks harga saham gabungan atau IHSG dalam beberapa hari terakhir. Keputusan Iman meninggalkan jabatannya sebagai Direktur Bursa Efek Indonesia diumumkannya di kantor BEI di Sudirman, Jakarta Selatan, Jumat pagi. Ia menegaskan langkah ini diambil sebagai bentuk pertanggungjawaban menyusul anjloknya indeks harga saham gabungan atau IHSG hingga 7%. Kondisi market kita 2 hari terakhir, ya, walaupun kondisi kita pagi hari ini membaik, saya ingin menyampaikan statement dan ini tidak ada tanya jawab bahwa saya sebagai Direktur dan Utama Bursa Efek Indonesia dan sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang terjadi 2 hari kemarin menyatakan mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Saya berharap ini yang terbaik buat pasar modal. Semoga dengan pengunduran diri saya ini pasar modal kita jadi lebih baik. Saya nggak akan Q&A. Saya percaya bahwa ini bentuk tanggung jawab saya dan sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Mudah-mudahan indeks kita yang pagi ini dibuka membaik akan terus membaik di hari-hari berikutnya. Cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menegaskan pengunduran diri pimpinan bursa tidak akan mengganggu keberlangsungan operasional pasar modal Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan menegaskan bahwa stabilitas dan kesinambungan operasional pasar modal tetap menjadi prioritas utama. OJK menghargai keputusan pengunduran diri yang diambil oleh pimpinan Bursa Efek Indonesia dan menilai sebagai bentuk tanggung jawab moral di tengah kondisi pasar yang tengah bergejolak. OJK juga menegaskan seluruh kegiatan perdagangan saham, proses clearing, serta penyelesaian transaksi tetap berjalan dengan normal dan terjaga. Untuk menjamin kesinambungan tersebut, OJK akan menunjuk pelaksana tugas Direktur Utama Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Kita beralih ke kabar lainnya. Kapolresta Sleman Kombes Pol Edi Setianto dinonaktifkan sementara buntut penanganan kasus Hogi Minaya, suami korban penjambretan yang dijadikan tersangka usai mengejar jambret. Kapolresta Sleman dinonaktifkan sementara berdasarkan dengan rekomendasi dari hasil audit dengan tujuan tertentu atau ADTT yang dilaksanakan oleh Inspektorat Pengawasan Daerah Itwasda Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam audit tersebut ditemukan dugaan lemahnya pengawasan pimpinan
sehingga proses penyidikan menimbulkan kegaduhan di masyarakat serta berdampak pada penurunan citra polisi. Dalam gelar hasil sementara ADTT, seluruh peserta sepakat merekomendasikan penonaktifkan Kapolresta Sleman untuk sementara waktu hingga pemeriksaan lanjut selesai dilaksanakan. Pada hari ini, saya selaku Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta telah menonaktifkan Kapolresta Sleman, Kombes Pol Edi Setianto terkait dengan temuan hasil audit dengan tujuan tertentu yang dilakukan Inspektorat Daerah dipimpin langsung oleh Pak Irwasda. Ditemukan adanya dugaan pelanggaran terkait dengan pengawasan yang tidak dilakukan oleh Kapolres. Jadi karena tidak dilakukan pengawasan dalam proses penegakan hukum, terjadi kegaduhan, ketidakpastian hukum yang terjadi saat ini di tengah masyarakat dan menjadi pemberitaan, sehingga menurunkan citra Polri. Untuk itu hari ini sudah saya nonaktifkan pada pukul 10. Usai jeda kami akan kembali dengan kabar mengenai Badan Geologi mengungkap longsor besar yang terjadi di lereng kaki Gunung Burangrang di Kecamatan Cisarua. Informasinya saat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, memasuki hari ke-7 proses pencarian korban longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat kembali dilanjutkan. 2 eskavator tambahan dikerahkan untuk optimalisasi pencarian dan memanfaatkan cuaca yang sedang cerah. Hari ini terdapat 3 wilayah yang diberikan atensi untuk dilakukan pencarian, yaitu Worksite A1, A2, dan B1. Pencarian dilakukan dengan bantuan pompa air untuk menyemprot dan dilanjutkan dengan proses cangkul manual. Selain itu, 9 eskavator yang beroperasi di Worksite A1 diterjunkan untuk membuka jalur. Badan Geologi mengungkap penyebab longsor besar yang terjadi di lereng kaki Gunung Burangrang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat yang dipicu oleh berbagai faktor. Edi Slameto, Pelaksana Harian Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, mengatakan bahwa kondisi geologi di lokasi longsor didominasi oleh batuan vulkanik yang tingkat pelapukannya sangat tinggi sehingga mudah mengalami pergerakan tanah. Selain faktor geologi, kemiringan lereng yang curam turut memperbesar potensi longsor. Peristiwa longsoran yang telah terjadi ini mengubah morfologi lereng sehingga membutuhkan pemetaan ulang untuk mengetahui kondisi terbaru dan potensi bahaya susulan. 3 parameter inilah yang membuat kami kalau dibilang kesulitan yang kesulitan, tapi kami tetap berusaha. Artinya di luar kendali, tapi kita akan upayakan yang terbaik, memberikan rekomendasi teknis secepatnya karena tadi datanya diperlukan untuk melakukan relokasi, ya, menetapkan melakukan mitigasi supaya kalau seandainya kita berharap tidak terjadi, seandainya terjadi gerakan susulan, korban tidak ada. Memasuki hari ke-7, proses pencarian korban longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat kembali dilanjutkan. Dan informasi terkininya mengenai proses evakuasi dan pencarian korban longsor di Cisarua akan disampaikan oleh rekan Sena Damayana yang berada di lokasi. Sena, hingga sore ini sudah ada berapa korban yang berhasil ditemukan? Ya, selamat siang pemirsa, memang saya sedang berada di Worksite A1 di tempat longsornya atau bencana longsor di Cisarua, Jawa Barat, di mana terlihat pemirsa tepat di belakang saya. Ini jika Anda melihat kerumunan di belakang saya, ini baru saja ada jenazah yang ditemukan kembali. Jadi pada hari ini total capaian jenazah per jam 15.13 waktu Indonesia Barat ini sudah berjumlah 4 jenazah atau body pack.
di mana yang pertama ini ditemukan pada pukul 12.26 waktu Indonesia Barat, satu body pack di worksite A3 atau wilayah pencarian A3. Pada pukul 13.45 waktu Indonesia Barat, satu body pack kembali ditemukan di wilayah pencarian A2, dan juga di pukul 14.10 waktu Indonesia Barat ini kembali ditemukan satu body pack di worksite A1, dan juga tambahan yang Anda lihat di layar kaca saat ini merupakan temuan satu body pack kembali di worksite yang sama di A1 di pukul 15 waktu Indonesia Barat, di mana sekarang bisa dilihat pemirsa bahwa tim SAR gabungan ini masih mencoba untuk bisa mengeluarkan jenazah dari dalam lumpur pemirsa, bersama tim gabungan tentunya dari Basarnas, TNI, Polri, dan juga tadi sempat dibantu oleh eskavator atau alat berat yang juga menyingkirkan tanah-tanah berat dari sana. Pemirsa, proses pencarian pada hari ini dimulai pada jam 8 pagi waktu Indonesia Barat, sempat ditunda di jam 11 untuk beristirahat, dan akan direncanakan akan berakhir untuk hari ini di jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Kendati demikian, memang tim Basarnas di sini juga masih melihat cuaca yang berada di wilayah ini, apakah akan membaik atau juga akan turun hujan. Memang kalau terlihat di lokasi sendiri pemirsa, titik-titik dari awan gelap ini sudah berada di atas. Demikian, Rendra. Baik, Sena, mungkin Anda bisa menjelaskan yang ada di layar kaca ini, proses apa yang sedang dilakukan oleh petugas saat ini di lokasi temuan? Baik, di lokasi sendiri ini merupakan korban longsor keempat yang ditemukan di wilayah pencarian A1, di mana ini ditemukan pada jam 15 waktu Indonesia Barat, di mana kalau dilihat dari sini pemirsa, ini tim SAR gabungan masih mencoba untuk menyingkirkan tanah-tanah basah yang berada di sekitaran tempat ditemukannya korban longsor. Tadi pemirsa, memang sebenarnya dari pernyataan tim SAR sendiri, wilayah yang Anda lihat di depan Anda ini merupakan wilayah yang telah dilewati beberapa kali eskavator sebenarnya. Tapi baru hari ke-7 per hari ini, yaitu 30 Januari 2026, ini baru ditemukan adanya satu jenazah yang tertimbun longsoran di sana. Kalau bisa digambarkan pemirsa, memang ada beberapa petugas di sini. Yang satu ini sedang mencangkul tentunya untuk membuka ruang lebih lebar lagi untuk dikeluarkannya jenazah. Lalu juga beberapa lainnya adalah petugas medis yang siap menyambut jenazah itu sendiri, langsung dilarikan ke posko DVI untuk tentunya diidentifikasi. Tadi juga sebenarnya tempat ditemukan jenazah ini tertimbun oleh pohon-pohon yang Anda lihat pemirsa. Tetapi para petugas sempat menggergajinya untuk memotong dan juga untuk memberikan ruang lebih. Demikian. Baik, Sena, berarti untuk hingga sore ini total sudah ada berapa jenazah yang ditemukan, Sena? Hingga sore ini per hari ini total sudah ada 4 jenazah yang ditemukan dari waktu yang berbeda dan juga wilayah pencarian korban yang juga berbeda. Ada 2 korban yang ditemukan di wilayah pencarian A1, 1 body pack ditemukan di wilayah pencarian A2, dan juga 1 body pack ditemukan di wilayah pencarian A3, pemirsa. Demikian. Baik, lalu apa kendala yang saat ini dihadapi oleh petugas di lapangan dalam proses evakuasi jenazah dan juga proses pencarian jenazah yang masih tertimbun? Apakah cuaca juga mendukung dalam proses pencarian hari ini? Oke, sebenarnya Rendra, pada hari ini merupakan cuaca terbaik selama saya ada di sini memang dibandingkan di hari kemarin, di mana hujan terus mengguyur wilayah Cisarua, Kabupaten Bandung Barat ini. Memang untuk hal yang paling menjadikan
hal pemberat pemirsa itu adalah hanya cuaca saja, mengingat dari proses evakuasi sendiri kami sudah melihat bahwa ini sangat optimal pemirsa, ada alat berat, lalu juga ada ratusan personil total di wilayah pencarian A1 saja, ini total ada 9 alat berat eskavator yang dikerahkan untuk mengeruk tanah-tanah dan mencari korban. Jadi sebenarnya untuk kendala sendiri ini hanya pada cuaca saja pemirsa. Kita berdoa semua agar cuaca bisa terus baik dan cerah seperti di siang hari, mengingat jika cuaca kembali hujan pemirsa, kita bercermin dari hari kemarin tanggal 29 Januari 2026 ini proses pencarian hanya berjalan 1 jam karena hujan terus mengguyur wilayah tempat saya berdiri ini. Kembali. Baik, terima kasih. Saya Nadamen, informasi langsung dari Bandung Barat, Jawa Barat. Pemirsa, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana meninjau langsung dampak pasca bencana di fasilitas pendidikan dan progres pemulihan hunian sementara bagi warga terdampak banjir besar. Di SD Negeri Belang Senong, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto melihat langsung kondisi sekolah yang sebelumnya tergenang oleh lumpur. Dalam kunjungan tersebut, BNPB juga menyalurkan bantuan pendidikan kepada para siswa berupa alat-alat sekolah dan seragam, serta bantuan kepada para guru yang terdampak oleh bencana. Kadin Indonesia wilayah Sumatera Barat menginisiasi pembangunan hunian tetap untuk warga terdampak bencana. Pembangunan hunian tetap oleh Kadin daerah Sumba dilaksanakan di kampus Talang Koto Tuo di Kelurahan Kapalo Koto, Kecamatan Pau, Kota Padang. Pembangunan ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Wali Kota Padang Fadli Amran dan Ketua Kadin Sumatera Barat Bukhari Bahter. Rumah dengan tipe 36+ tersebut bakal dilengkapi dengan berbagai sarana pendukung. Dan untuk tahap awal, hunian tetap sebanyak 10 unit tersebut ditargetkan akan selesai sebelum Hari Raya Idul Fitri. PT Kereta Api Indonesia menyediakan 37.000 lebih tiket per hari pada libur Lebaran Idul Fitri 2026 mendatang. Informasi selengkapnya saat lagi, tetaplah di Kabar Merah Putih. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Merah Putih. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 Jakarta menyediakan 37.000 lebih tiket per hari pada libur Lebaran Idul Fitri 2026 mendatang. Pemesanan tiket telah dibuka secara bertahap sejak 25 Januari 2026. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 Jakarta menyediakan 37.000 lebih tiket per hari untuk libur mudik Lebaran Idul Fitri 2026 mendatang. Keberangkatan dari stasiun Pasar Senen dan Gambir, Jakarta Pusat. Pemesanan tiket telah dibuka secara bertahap sejak 25 Januari 2026 untuk keberangkatan 11 Maret 2026 atau H-10 dan Rabu 28 Januari 2026 untuk keberangkatan 14 Maret atau H-7. Ini bertujuan membantu calon penumpang bisa menentukan waktu dan relasi perjalanan lebih cepat. Hingga 28 Januari 2026 tercatat 23.742 tiket kereta api reguler keberangkatan stasiun Gambir dan Pasar Senen untuk tanggal 11 hingga 13 Maret 2026 telah terjual. KAI Daob 1 Jakarta menyiapkan lebih dari 37.000 tempat duduk kereta api penumpang reguler jarak jauh keberangkatan dari stasiun Gambir dan stasiun Pasar Senen selama masa libur Lebaran 2026. Penjualan tiket untuk angkutan Lebaran telah dimulai dari tanggal 25 Januari 2026. Pihak KAI Daob 1 Jakarta mengimbau untuk calon penumpang segera memesan tiket lebih awal. Dari Jakarta, Sven Benef, TV One mengabarkan.
Pemirsa, perbaikan infrastruktur Jalan Lembah Anai, Sumatera Barat terus dikebut agar bisa dilintasi saat arus mudik Idul Fitri. Pemerintah menargetkan Jalan Raya Padang Bukit Tinggi lewat Lembah Anai bisa dibuka 24 jam mulai H-7 Idul Fitri. Dua bulan pasca banjir bandang dan longsor, perbaikan jalan nasional di Lembah Anai, Sumatera Barat terus dikebut. Puluhan pekerja dan alat berat terlihat memperbaiki ruas jalan yang terdampak bencana sepanjang 5,8 km. Menurut pengawas proyek, ada 11 titik perbaikan yang menjadi prioritas, terutama di kilometer 63500 dan 65200. Pihaknya menargetkan jalur ini dapat dibuka 24 jam mulai H-7 Idul Fitri dan dapat dilintasi oleh kendaraan roda 6. Untuk target mudik ini sebelum Lebaran, untuk lalu lintas sudah di open sepenuhnya 24 jam, termasuk roda 6. Itu pekerjaannya sekitar berapa persen tuh Bang, kalau misalnya itu? Targetnya sudah mencapai 65%, 60-65%. Itu kapan di opennya gitu Bang? Nanti H-7 Lebaran. H-7 Lebaran ya. Itu kendaraan roda 6 maupun roda 4 di open 24 jam itu gimana Bang? Iya, seperti itu. Perbaikan ruas jalan Lembah Anai ditargetkan selesai pada akhir Juli 2026. Selain perbaikan jalan, perbaikan juga berfokus pada normalisasi alur sungai dan penguatan jembatan Margayasa A dan B. Pengerjaan ini merupakan penanganan permanen atas kerusakan akibat banjir bandang yang memutuskan akses vital Padang Bukit Tinggi. Dari Tanah Datar, Sumatera Barat, Andri Saputra, TV One mengabarkan. Informasi tadi menjumpa kita di Kabar Merah Putih hari ini. Saat lagi Anda bisa menyaksikan berita utama kriminal bersama Ninda Febiola. Saya Rena Kusuma, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.